Al-ana titik-titik aku gitu. Aku akhfal hudubi adalah hijab yang paling samar. Maksudnya apa? Yang membuat kita nggak masuk ke pintunya Allah itu karena kita melihat kita, bukan melihat Allah. Nih, sebab utama kenapa kita menunda untuk menuju Allah adalah karena kita melihat kita, bukan melihat Allah. Dan ini adalah hijab yang paling sama. Nah, lil ana alwanun, ego memiliki banyak warna. Wa akhfa alwaniha ma talabbasa bi thawbit tawadhu'i, dan warna yang paling tersembunyi yang dimiliki oleh ego adalah ego yang menggunakan pakaian kerendahan hati ataupun tawadhu. Jadi kadang ego itu menggunakan pakaian tawadhu, teman-teman. Untuk apa? Untuk menutupi. Dan kita sering terjebak di sini. Ya, dan kita sering tertipu di sini ketika ego menggunakan tawadhu. Contohnya apa nih? Takulu yauman, suatu waktu ia akan berkata, ana khairon min ghairi, aku lebih baik daripada selain diriku. Ketika apa? Ketika kita taat. Sering gak kita merasa begitu? Subuh bangun, buka pintu, ya kita udah sholat nih, posisinya buka pintu, ngelihat tetangga kita lampunya masih pada nyala, tandanya kan belum pada bangun. Kita akan bergumam dalam hati, Allahumma gfir li sayyidina, Allahumma gfir li ummati sayyidina, Allahumma arham li ummati sayyidina, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Merasa lebih baik daripada yang lain. Ketika apa? Ketika kita taat. Ego nih. Yang kedua nih, summa taqulu yauman akhar, kemudian di waktu yang lain dia akan berkata, ana asyarru khalqi, aku adalah makhluk yang paling buruk. Ketika apa? Ketika maksiat. Teman-teman, maksiat, terjebak dalam syahwat, apa yang terjadi? Kita akan merasa kita adalah makhluk yang paling hina dina. Oke? Tapi nih, wa fil halataini, dan di dalam dua kondisi ini, la taro ila nafsaha, sebenarnya ia tidak melihat yang lain kecuali dirinya sendiri. Baik aku yang merasa suci ataupun aku yang merasa berdosa, dua-duanya adalah aku yang sama. Dan saat itu dia sedang melihat dirinya sendiri, tidak melihat yang lain. Nah, wa tauhidu, maka adapun tauhid, ini pegang sampai mati teman-teman. Ini kaidah yang nggak boleh lepas. Fa tauhidu, maka adapun tauhid, laisa antantaqila min ta'zimi nafsi ila tahkiriha. Tauhid bukanlah perpindahan dari kita yang mengagungkan nafsu menuju merendahkan diri. Itu bukan tauhid, itu jebakan pikiran kita sendiri. Jadi tauhid bukanlah perpindahan dari kita yang mengagungkan diri menuju merendahkan diri. Itu bukan tauhid. Akan tetapi tauhid adalah antantaqila min ru'yatiha ila syuhudi rabbiha. Tauhid adalah perpindahan dari melihat diri menuju penyaksian kepada Allah. Itu tauhid. Selama ini kita mater di sini, terjebak di sini. Kita merasa bahwa tauhid adalah menihilkan diri, merendahkan diri setelah sebelumnya kita mengagungkan diri. Padahal tauhid adalah
proses pemindahan dari kita melihat diri menuju syuhud kepada Allah. Ini tauhid. Selama ini kita terjebak dari cara pandang seperti ini. Akhirnya ketika kita berbuat benar, kita merasa kita suci. Ketika kita berbuat salah, kita merasa kotor. Yang kita lihat adalah diri kita semua di situ. Tidak ada Allahnya. Padahal tauhid adalah menghilangkan diri untuk melihat Allah. Taat yang kita lihat adalah Allah. Maksiat yang kita lihat adalah Allah. Diri kita sudah tidak ada. Itu tauhid. Dan itu adalah esensi dari perjalanan spiritual ruhaniyah kita menuju Allah. Dari kamu melihat diri kamu, sekarang kamu melihat Allah. Min ru'yatin nafsi ila ru'yatillah. Dari melihat diri menuju melihat Allah. Inilah perjalanan spiritual. Dan ini harus kita pegang. Dari buah ketaatan, ujungnya bukan pahala, ujungnya bukan surga, ujungnya adalah Allah. Ujung dari maksiat bukan tentang penyesalan, tapi melihat Allah. Di dua ujung itu kita bisa menemukan Allah. Itulah perjalanan spiritual. Di taat kamu melihat Allah, di maksiat kamu melihat Allah. Sudah tidak ada diri kita. Itu hakikat dari perjalanan spiritual. Ketika kamu melakukan ketaatan yang kelihatan kamu, berarti hijabnya adalah kamu. Ketika kamu maksiat yang kelihatan adalah kamu, berarti hijabnya ternyata adalah kamu. Ya. Pamadum tataro nafsaka, selama engkau masih melihat dirimu, madhan au zaman, baik dalam pujian ataupun dalam celaan, fa'anta mazilta mahjuban biha, engkau masih terhijab oleh egomu sendiri. Inama yatahaqqaqut tauhidu, sesungguhnya sejatinya tauhid hina adalah ketika yaghibul abdu, sirnanya seorang hamba, an nafsihi, dari dirinya, wa yabqa syahidan li rabbih, lalu tinggal penyaksian terhadap Rabbnya. Nah, ini yang dinamakan dengan ma'rifatullah. Dari dirimu menuju Allah, bukan dari diri ketemu diri. Yang tadi itu awal. Kalau lagi taat, kita melihat diri kita paling suci. Kalau kita maksiat, melihat diri kita yang paling hina. Itu mah diri ketemu diri namanya. Akhirnya kita berdiri terus, capek. Kayak naik kereta jam 7, berdiri capek kan, gitu. Jadi apa yang membuat kita capek dalam hidup? Karena berdiri terus. Maksud berdiri itu apa? Kita terus menerus terjebak oleh diri kita sendiri, akhirnya berdiri terus capek. Ya. Coba diri kamu dudukkan. Yang kamu dirikan adalah Allah. Rohat hidup kamu. Ya, santai. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ya, udah jam 11. Soalnya kalau ada istirahat, ada pertanyaan ini nyampe subuh, bisa jadi nih. Masih banyak, ya Allah, ya Rabbi ya. 5 jayad'u kallahu wa anta muznimun. Nah, ini nih penting teman-teman. Ya, bagi teman-teman yang merasa frustasi dari dosa, merasa aneh dulu sebelum ngaji, saya kok taat, sekarang kok begini. Nah, ini jawabannya. 5 jayad'u kallahu wa anta muznimun. Kenapa Allah memanggil dirimu padahal engkau adalah seorang pendosa? Kadang kita merasa nggak pantas gitu ngaji hikam, karena yang kita tahu ngaji hikam ini dikaji oleh para wali-walinya Allah.
sedangkan kita adalah wali band. Nggak pantas, kayak nggak pantas gitu. Mau ditanya sama teman kita ngaji apa di sana, ngomong hikam, kelakuan kita masih hancur, ngebohong dosa kan gitu. Ngaji apa? Ngaji diri, ngaji diri, keren tuh, ngaji diri, ngaji rasa. Ya. Mau ngomong hikam malu masalahnya gitu. Teman kita tahu kartu kita, akhirnya ngaji apa? Ya gimana ya? Oh ngaji diri sih di sana mah dijelasin. Berarti selama ini tidur, dia nggak pernah ngaji. Anda nggak bisa mendefinisikan. Ya udah kalau mau mah ikut aja. Ya nggak bisa, itu tuh harus promosi dulu atuh. Ngaji apa? Oh gaji tentang kita kembali kepada Allah. Caranya begini. Oh begitu, saya mau ikut deh kalau begitu. Ini mah enggak, ngaji apa? Dalam sih ngajinya. Tepaham sih mah, dalam. Tepaham. Dalam, oh berat dah. Berat. Ulu liar. Tepaham sih mah ngomong berat tepaham. Kang Hamil tanya sama orang gitu ngaji non, oh berat. Jerok. Wah, mau sanggup lah. Hulu ge tungkul ya orang. Tunggu. Nah, lau kana al-wusulu ilaihi bitaharatika. Lau kana seandainya jalan menuju Allah bitaharatika, tergantung dari kesucianmu. Lakanal fadlu li taharatika, pastilah engkau akan melihat karunia yang saat ini Allah hadirkan dalam dirimu. Li taharatika itu berkat kesucianmu. Artinya kita menunggu suci dulu, setelah itu baru kita ke Allah. Pasti kita akan terjebak dari apa? Dari ketika kita mendapatkan beragam macam karunia, kita akan ru'yatun nafs, melihat diri kita sendiri, bukan ru'yatullah. Karena memang saya berjalan menuju Allah itu dalam kondisi yang suci. Nah, walau kanal fadlu li taharatika, kalau seandainya keutamaan itu hasil dari kesucianmu, lama syahidta illa nafsaka, pastilah niscaya yang engkau saksikan hanyalah dirimu sendiri. Walakinnahu, akan tetapi, da'aka qabla sholahika, Allah memanggil engkau sebelum engkau baik, sebelum engkau layak. Sholah itu layak. Liyakuna sholahuka bihi, agar kebaikanmu lahir dari kasih sayangnya atau dari karenanya. Jadi justru Allah memanggil engkau sebelum engkau layak, agar kebaikanmu lahir karena Allah. Bukan karena kesucian dan kelayakan kan. Nah teman-teman, mungkin ini yang sering kita rasakan dan banyak yang bertanya tentang hal ini. Nah teman-teman catat nih. Diri kita dijatuhkan dalam kesalahan yang sama dan dalam waktu yang lama. Jadi kesalahan kita tuh sama, itu juga, dan di dalam waktu yang lama. Bukan karena dirimu terjebak dalam gelap, justru dirimu terjebak oleh cahaya yang palsu yang kau ciptakan sendiri. Artinya apa? Kita ingin baik
ingin soleh, ingin berbuat hal-hal yang benar, tapi sulit karena kita terus-menerus terjebak dalam kesalahan yang sama di waktu yang lama. Kita sering menganggap saya harus bagaimana lagi, seolah-olah segala upaya itu tidak bisa menghasilkan cara keluar dari masalah ini. Ketemu orang pintar udah Albert Einstein misalnya, orang pintar IQ tinggi. Ketemu orang yang kita anggap suci, udah manusia silver suci. Yang kita anggap keramat, udah juga. Baca aurat ini udah juga. Terus menerus kita terjebak di kesalahan yang sama nih. Ya. Nah, seperti muter-muter di situ terus. Nah, lalu Tuhan membiarkan diri kita. Ya, lalu Tuhan membiarkan diri kita dengan masalah itu, dengan maksiat itu, dengan kesalahan itu. Agar apa? Ini rahasianya. Agar kita putus asa dari diri kita sendiri. Karena dalam Quran itu Allah menjelaskan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku, asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Berarti kita harus berputus asa dari siapa? Dari diri kita sendiri, dari kemampuan kita sendiri, dari kepintaran kita sendiri, dari kesolehan kita sendiri, dari kemuliaan kita sendiri. Harus putus asa dari diri kita. Gimana nggak putus asa tuh teman-teman? Masa depan kita nggak jelas. Jangankan melihat 10-15 tahun, melihat setahun ke depan aja kita nggak tahu mesti apa bagaimana. Orang di barat 1 tahun kemudian dia ngelihat asetnya bakal habis, udah frustasi. Teman-teman besok duit udah habis aja masih seneng aja. Ya. Jangan setahun, besok duit kita habis nih masih bisa ketawa. Artinya secara hitung-hitungan matematis ekonomi, kita harusnya sudah berputus asa dari diri kita sendiri. Dan Allah membiarkan engkau terjebak dalam kesalahan sama, dari kesalahan-kesalahan itu lagi. Agar apa? Engkau berputus asa dari dirimu sendiri. Di saat itu engkau sudah tidak lagi mau mengharapkan dirimu sendiri. Di saat itulah engkau bergantung kepada rahmatnya Allah. Lalu kita berkata, ya Allah, harus bagaimana lagi? Aku sudah tidak tahu lagi caranya bagaimana. Aku berputus asa dari diriku sendiri. Yang punya diriku adalah engkau, ya Allah. Itu yang Allah pengenin. Ketika kita terjebak dari kesalahan itu lagi, kita putus asa dari diri kita sendiri. Yang Allah pengenin, setelah itu kita bergantung kepada rahmatnya Allah. Itu rahasia kenapa masalah kita itu lagi. Kita terjebak di situ-situ lagi. Seolah-olah kita susah untuk keluar dari masalah itu. Agar kita berputus asa dari diri kita sendiri. Selama engkau mengandalkan dirimu, selama itulah engkau akan terjebak pada masalah-masalah yang sama. Di saat kita mulai menyerah total di hadapan Allah, nggak tahu lagi mesti bagaimana, kemana, harus ke siapa. Di saat itulah Allah yang akan menyelamatkanmu dengan rahmatnya. Nah, ketika kita berbuat baik, kita sadar ini bukan dari kita, ini Allah yang sedang mengatur kebaikan-kebaikan yang hadir pada diri kita. Karena kita sudah tahu kalau kita itu aslinya itu begitu. Berarti ketika ada orang yang menghormati kita, kita sadar
Allah sedang menutup aib kita. Kenapa? Karena kita pernah terperosok pada kenistaan, pada keputusasaan yang teramat dalam. Akhirnya kita tidak lagi melihat diri kita. Jadi sudah tidak ada lagi uzub, sudah tidak ada lagi sum'ah, sudah tidak ada lagi riya dalam dirinya. Kenapa? Dia sudah mati terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, ketika teman-teman diputar di situ-situ terus oleh Allah, bahagialah, karena Allah sedang ingin membuat engkau putus asa dari dirimu sendiri. Di saat yang lain, ketika engkau mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan beragam macam barokah, kenikmatan, engkau sudah tidak lagi melihat itu berasal dari dirimu, tapi berasal dari Allah. Itu yang Allah inginkan. Ya, wada'aka qabla taharatika. Allah memanggil engkau sebelum engkau suci. Liyutahhiraka binuri qurbihi, agar mensucikan engkau dengan cahaya kedekatan. Wada'aka qabla quwatika, memanggil engkau sebelum engkau kuat. Lita'lama, untuk memberikan sebuah pengajaran, anal quwata kullaha lahu, bahwa seluruh kekuatan sejatinya semuanya milik Allah, bukan dari dirimu. Segala bentuk privilege yang saat ini kita rasakan, segala bentuk hal-hal yang membuat kita gigih dalam menjalani kehidupan, lalu pada akhirnya kita menyadari seluruhnya adalah milik Allah. Nah, faiza sohal wusulu, maka apabila benar-benar engkau telah sampai, saqatat dakwah, maka hilanglah klaim yang kau miliki. Apa itu? Wasoltu, aku sudah sampai. Ini hilang, berubah menjadi apa? Walam yabqa ila qauluka, yang tersisa hanyalah sebuah pengakuan. Solani, aku disampaikan, atau dialah yang telah menyampaikan diriku. Jadi bukan aku yang sampai padanya, ternyata dirinya lah yang telah menyampaikanku pada dirinya. Kenapa? Karena kita memahami nih, di saat gembel-gembelnya, di saat itu justru kita dipanggil oleh Allah. Berarti kan Allah yang menyampaikan kita kepada Allah. Oke, kita masuk lebih dalam, teman-teman. Allahu yabda'u, Allah yang memulai. Wal abdu yujibu, dan hamba yang menjawab. Jadi Allah yang memulai, hamba yang menjawab. Yadhunul mubtadi'u annahu talaballaha, orang yang baru menempuh perjalanan, yadhunnu, merasa, menganggap, annahu, sesungguhnya dirinya, talaballaha, yang sedang mencari Allah. Wa ya'lamul arifu, seorang arif, ya'lamu, yang mengetahui, annahu, bahwa sesungguhnya dirinya, ma talaballaha, ia tidaklah sedang mencari Allah, ila ba'da an talabahullahu, kecuali setelah Allah lebih dulu mencari dirinya. Jadi dia menyadari bahwa ketika ada perasaan yang menggerakkan dirinya kepada Allah, terlebih dahulu sebenarnya ini adalah panggilan dari Allah, bukan dirinya yang ke Allah, tapi dirinya lah yang dipanggil oleh Allah. Nah, pamahanna qalbun ilaihi, tidaklah sebuah hati merindukannya. Ya, pamahanna qalbun ilaihi, tidaklah sebuah hati merindukannya. Jadi hana itu artinya rindu. Nah, makanya ada laki-laki namanya Hana, perempuan namanya Hana kan. Ini Hana bisa digunakan laki-laki dan perempuan. Salah satu nama yang bisa digunakan laki-laki dan perempuan itu namanya Hana. Karena Hana itu artinya adalah rindu. Ya, tidaklah sebuah hati merindukannya, illa, melainkan waqad sabaqathu jadzbatun min inayatihi,
melainkan sebelumnya telah tersentuh tarikan kasih sayangnya. Jadi hati yang sedang merindukan Tuhan sebenarnya adalah hati yang sebelumnya telah tersentuh oleh tarikan kasih sayangnya. Wa bajarat dam'atun khaufan minhu, dan tidaklah air mata yang mengalir karena takut kepada Allah, ila kecuali waqad sabaqaha nidaun min rahmatihi, kecuali telah terlebih dahulu terpanggil oleh rahmatnya Allah. Wa ma asraqa fi qalbi nuru taubati, dan tidaklah hati bersinar dengan cahaya nuru taubati, dengan cahaya taubat, illa kecuali li anna syamsal inayat, kecuali matahari penjagaan, qad asyraqat alaihi, telah lebih dahulu menyinarinya. Taubatu jawabun, maka taubat adalah jawaban. Walaisat ibtidaan, bukan permulaan. Yang sering kita kira ketika kita bertobat kepada Allah, kitalah yang sedang ke Allah. Padahal rasa, gerakan, kerinduan yang mengakibatkan kita tobat bukanlah kita ke Allah, tapi itu adalah bentuk respon, jawaban dari panggilan Allah terhadap kita. Yang selama ini kita pahami ketika kita bertobat, kita yang ke Allah. Padahal tobat itu adalah cara kita menjawab panggilan dari Allah. Ya bna Adam, wahai anak Adam, ta'al, kemarilah. Lalu kita menjawab, labaik ya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara tobat. Kita duluan yang dipanggil oleh Allah. Yang sering kita kira ketika kita menuju Allah, kita duluan yang ke Allah. Padahal tidak seperti itu. Ada keinginan untuk bertubah, ada keinginan untuk tobat, ada keinginan untuk mendapatkan ma'rifah. Semuanya itu adalah merupakan jawaban-jawaban dari panggilan-panggilan dari Allah. Setiap hari Allah memanggil kita, tapi sering kalinya kita reject panggilan itu, atau bahkan tidak pernah kita lihat sama sekali. Akhirnya pesan jawaban dari Allah menumpuk dan ditimpa oleh beragam macam pesan-pesan yang lain. Oke, wal istiyaku atharun, dan rindu adalah jejak. Walaysa mabda'an, bukanlah awal perjalanan. Sering kita memahami bahwa rindu adalah cara kita menuju Allah. Panggilan pertama kita menuju Allah adalah kerinduan. Padahal rindu adalah jejak, bukan awal perjalanan. Wa kullu khatwatin ilaihi, dan setiap langkah yang kita sampaikan kepada Allah, sabaqatha khutwatun minhu ilaika, telah didahului langkahnya, ya telah didahului langkah itu minhu dari Allah, ilaika menuju dirimu. Nah, ridaul maliki, apa rida? Rida itu adalah selendang. Malik raja, selendang sang raja. Qauluhu, ucapan dari Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari, satara wasfaka biwasfihi, Allah menutupi dirimu dengan sifatnya. Min altafi asraril hikmati, ini adalah merupakan bagian terlembut dari sir hikmah. Jadi dari skrip itu ada ghata, ada satar, tapi maknanya sama. Falam yakun, Al-Imam Ibnu Athaillah enggak bilang azala wasfaka, menghapus sifatmu. Walaqala badala zataka, juga Imam Ibnu Athaillah enggak bilang mengganti hakikat dirimu, enggak.
Bal qala, akan tetapi Al-Imam Ibnu Athaillah Sukandari bilang, sataraka bihi, menutupi dirimu dengan sifatnya. Li'anna sitra lughatul mahabbati, karena penutupan adalah bahasa dari cinta. Satara dha'faka bi qudratihi, Allah menutupi kelemahanmu dengan kekuasaannya. Wa faqraka bi ghinahu, kefakiranmu dengan kekayaannya. Wa jahlaka bi hikmatihi, kebodohanmu dengan hikmah, dengan wisdom, dengan kebijaksanaannya. Wa zulmataka binurihi, dan kegelapanmu dengan cahayanya. Hatta ghibta an ru'yati nafsika, sampai engkau lost, sampai engkau hilang dari melihat dirimu sendiri, sampai kita nggak kenal terhadap diri kita sendiri. Nah, kalau ini bahasa dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ini yang dinamakan dengan tiplul ma'ani. Apa sih tiplul ma'ani? Tiplul ma'ani itu adalah proses kelahiran kedua yang dialami oleh manusia ketika mengalami pencerahan spiritual, sehingga dirinya sudah tidak lagi terlihat seperti dirinya. Keburukan, kehinaan sudah tidak lagi nampak pada dirinya. Yang ada hanyalah bekas sifat-sifat Allah dalam dirinya. Dihilangkan itu semua. Nah, ini bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang dinamakan dengan apa? Tiplul ma'ani. Diganti seluruh atribut-atribut diri kita dengan beragam macam sifat-sifat Allah yang Allah hadirkan. Wa baqita tusyahidu fadlahu, kemudian tersisalah dalam dirimu nih tusyahidu fadlah, engkau menyaksikan karunia-Nya, yuhitu bika, yang telah meliputi dirimu, min kulli jihadin, dari seluruh arah. Ada keberhasilan yang kita namai, itu adalah sebuah kebetulan. Ada sebuah kasih sayang yang hadir dalam hidup kita yang kita namai, memang sudah sepantasnya. Tapi semuanya sebenarnya itu adalah bentuk dari apa? Muhitullah, proteksi dari Allah yang hadir dalam kehidupan kita dari seluruh arah. Allah sedang menutupi aib-aib kita. Allah sedang menyembunyikan beragam macam keburukan-keburukan diri kita di hadapan manusia. Dan ingat teman-teman, kaidah tauhid bukan memindahkan dari dirimu yang merasa bangga, yang merasa ujub, yang merasa agung menuju pengkerdilan dirimu. Itu bukan tauhid. Tauhid adalah memindahkan dari engkau melihat dirimu menuju melihat Allah. Itu esensi dari tauhid. Itu esensi dari pelajaran tasawuf. Nah, nanti akan kita pelajari itu. Iza ataitahu bidzambi, apabila engkau datang kepada Allah membawa dosa. Nah, ini yang dimaksud dengan satar, teman-teman. Laqiyaka bil maghfirah, maka Allah akan menyambutmu dengan apa? Dengan ampunan. Maka datanglah kepada Allah saat engkau merasa banyak dosa. Jangan engkau datang kepada Allah saat engkau merasa tidak punya dosa. Ketika engkau datang kepada Allah dengan dosa, maka Allah akan menyambutmu dengan maghfirahnya. Nah, ini bisa kita terapkan ketika kita sholat. Ini wajahku, aku hadapkan wajahku. Di saat itu kita berdoa secara sir. Ya Allah, saya hadapkan wajahku yang penuh dengan kehinaan, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kepalsuan, penuh dengan arogansi, penuh dengan ego. Aku hadapkan saat ini diriku kepada Engkau ya Allah, dan aku ingin Engkau sembuhkan. Jadi jangan menunggu sembuh untuk bertemu dengan Allah.
Tapi saat inilah saat engkau merasa dirimu hina, merasa dirimu kotor, di saat itulah Allah akan menyambutmu dengan apa? Dengan maghfirahnya. Jangan nunggu nanti. Wa idza ataitahu bil faqri, apabila engkau datang menemui Allah membawa kefakiranmu, membawa kelemahanmu, membawa ketidakberdayaanmu, laqiyata bil ghina, maka Allah akan menyambutmu dengan kecukupan. Wa idza ataitahu bi dha'fi, apabila engkau datang kepada Allah bi dha'fi, dengan kelemahan, laqiyaka bil quwwati, maka Allah akan menyambutmu dengan apa? Dengan kekuatan. Nah, ini teman-teman garis bawahi di sini. Wa idza ataitahu bil wahsyati, apabila engkau datang kepada Allah dengan kesepian, karena dirimu tidak ada yang mengerti, dirimu tidak ada yang memahami, engkau merasa sepi, merasa tidak ada yang memahami dirimu, laqiyaka bil unsi, maka engkau akan ditemui oleh Allah dengan keakraban. Justru di saat kita merasa sepi, merasa terpinggirkan, merasa kita terhina, merasa kita bukan apa-apa, siapa-siapa, di saat itulah yang paling cocok kita menghadap kepada Allah. Jadi surat penghantar yang bisa menghantarkan kita kepada Allah adalah modal kita saat ini, teman-teman. Jangan pernah menunggu layak, karena kelayakan itu hanya kita dapatkan ketika kita dekat kepada Allah. Maka ini yang pernah kita bahas di gelombang 9 yang dinamakan dengan resilience, ketahanan banting untuk tidak terpelanting oleh masalah, tapi kita tetap berada di situ terus-menerus di hadapan Allah. Meskipun kita dipaksa mundur oleh keadaan, tapi kita tahu bahwa Allah menginginkan saya terus berada di pintu ini. Jadi kita tidak lagi terkecoh oleh keadaan. Yang kita lihat adalah Allah lah yang menginginkan kita terus-menerus berada di sini. Kenapa? Bahwa la yu'amiluka bima anta alaihi. Allah tidak memperlakukan dirimu bima anta alaihi, berdasarkan keadaanmu. Kalau kamu sepi, akan disepikan oleh Allah. Kalau kamu fakir, akan difakirkan oleh Allah. Enggak. Ya, Allah tidak akan memperlakukan dirimu berdasarkan keadaanmu. Itu mah kita yang datang, lihat dulu pakai apa. Pakai Alphard, suguhinnya Kongguan. Nah, sayangnya kita berpikiran serupa, Allah juga begitu. Allah melayani kita berdasarkan keadaan kita. Enggak, Allah melayani kita bukan berdasarkan keadaan kita, bal bima huwa alaihi. Akan tetapi dia memperlakukanmu berdasarkan siapa dirinya. Allah Rahman Rahim. Enggak peduli kamu siapa, Allah akan memperlakukan kamu dengan cintanya. Enggak peduli kamu sehina apa, Allah akan memperlakukan kamu dengan karimnya. Enggak peduli. Karena Allah memperlakukan dirimu adalah berdasarkan siapa Allah, bukan berdasarkan siapa kamu. Yang selama ini kita memahami seperti itu. Kalau yang datang pakai Alphard disambut, pakai apa sih? Nge-grab, ya, air aja udah keluar. Pakai apa sih? Jalan, tutup itu yang bilang lagi tidur. Mau ngapain tuh? Mau proposal kan? Udah, bilang lagi umroh gitu. Pulangnya nanti sebulan lagi. Itu mah kita yang selama ini kita memahami Allah itu memperlakukan kita dengan apa? Dengan cara pandang seperti itu. Enggak, teman-teman. Percayalah, Allah akan memperlakukan siapapun berdasarkan siapa dirinya. Artinya berdasarkan Allah. Allah sudah ngasih tahu kok, Rahman Rahim, Al-Karim, Al-Afu, Al-Ghafur. Jadi nggak peduli dosa kamu segimana, nggak peduli kesalahan kamu seperti apa, nggak peduli kehilapan kamu bagaimana, nggak peduli Allah. Tetap Allah akan melayani diri kamu
berdasarkan siapa dirinya, bukan berdasarkan siapa kamu. Itu mah kita. Allah nggak begitu, ya. Nggak begitu Allah mah enggak teman-teman. Itu harus kita pahami, ya. Jadi suudzon yang paling berbahaya adalah suudzon billah, buruk sangka kepada Allah. Kita menganggap Allah seperti kita. Nah, itu buruk sangka paling tinggi adalah suudzon billah. Nah, maqamatus sairin, maqamat itu capaian-capaian orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah. Awalus sa'iri ru'yatu ta'ati, awal perjalanan kita menuju Allah pasti kita melihat kepada ketaatan. Apa contohnya? Contohnya ketika kita rajin baca waqiah, ketika kita rajin sholat duha, ketika kita rajin sedekah, terus kita dapat rezeki. Wah, ini mah hasil wirid ya latif saya. Ini mah hasil dari duha saya. Ini mah hasil dari waqiah saya. Pantas aja Allah ngasih seperti ini. Jadi kita berpikir kita baik maka Allah pun baik. Jadi Allah gimana kita nih? Sogokannya bagus, keluarnya bagus. Kita menganggap Allah itu kayak pejabat di Konoha ibadah gitu. Kalau setorannya bagus aman, gitu kan? Nah, sayangnya cara pandang ini kita pakai ke Allah. Itu awal perjalanan seorang salik pasti begitu. Jadi ketika rezeki kita seret, yang kita cross check apa? Amal kita. Wah, pantas amal saya begini, akhirnya begini. Itu sering terjadi gitu. Nah, satu di tengah perjalanan ru'yatun minna, ia akan melihat apa? Minna, karunia, sebagai indikator kedekatan gitu. Minna, Ustaz dulu saya sering dapat waridat, kok sekarang enggak? Saya sering dapat apa? Inspiring gitu, inspirasi ketuhanan, kok sekarang enggak? Kayaknya saya lagi jauh nih dari Allah. Dia melihat apa? Minna, sebagai tanda kedekatan. Itu di tengah perjalanan. Masuk lebih dalam, wa akhiruhu, dan akhirnya syuhudul mannan. Dia akan melihat al-mannan yang maha memberikan karunia. Dia sudah tidak lagi melihat karunianya, dia melihat al-mannan yang maha memberikan karunia. Nah, paman ro'a amalahu, barang siapa yang melihat amalnya, faqad ibtada'a, dia baru memulai perjalanan. Wa man ro'a fadlallahi, barang siapa yang melihat keutamaan dari Allah, karunia dari Allah, faqadir taqo, maka dia naik derajat. Nah, waman lam yara illallah, barang siapa yang sudah tidak lagi melihat apa-apa kecuali Allah, faqad wasala, maka orang ini sudah sampai kepada Allah. Ingat rumusnya, perjalanan spiritual itu bukan melihat diri kita dari yang tadinya suci kepada yang rendah, tapi melihat Allah di seluruh keadaan kita. Oke, nah masuk lebih dalam. Lanakul ghadan, jangan berkata besok. Nah, ini penyakit, namanya penyakit perjalanan. Lanakul ghadan. Kang, ini ada nggak Kang Gamal? Ada nggak Kang Gamal? Mana Kang Gamal? Ke depan. Ini buat Kang Gamal nih, saya khusus nulis ini. Khusus. Siapa Fatihah juga ila ruhi wa jasadi. Gamal qadasallahu sirrah. Dapat inspirasi ini. Ya, tercipta untuk sohibi, sahabat sejatiku nih. Ya, lanakul ghadan, jangan bicara besok. Ma'ahlakal ibadu mislu taswifi, tidak ada sesuatu yang lebih membinasakan manusia selain sikap menunda-nunda. Jamaah rahimakumullah.
Nggak ada penyakit yang lebih membinasakan manusia nih selain apa? Sikap menunda-nunda. Nah, nih teman-teman nih, kata iblis gini, Paina iblisa layakul. Iblis nggak bakal ngomong, la tatub, jangan kamu tobat, nggak bakal iblis ngomong, jangan kamu tobat, nggak bakal. Ketara banget. Kalau dia ngomong jangan tobat, tahu. Oh kemarin Pak Ustadz ngomong tobat, masa iblis ngomong nggak tobat, ini nggak sinkron, ketahuan. Akan tapi dia bilang apa? Bal yakul, akan tetapi dia akan bilang tobatlah, ayo mangga tobat. Walakin godan, tapi jangan saat ini, besok aja ya, masih banyak kesempatan. Tobat silahkan, tapi jangan sekarang. Ngaji silahkan, tapi jangan sekarang. Beresin dulu urusannya Pak Nana gitu misalnya. Ya, selesaikan dulu bisnisnya. Silakan ngaji. Nunggu nanti aja kalau bisnis sudah nikah Kang Hamidan, tapi nanti belum siap kalau sekarang mah. Siapin dulu kerjaannya. Siapin dulu rumahnya, siapin dulu segala macamnya, cari yang terbaik. Nah, ayo nikah, tapi nanti. Abah kerja, tapi nanti bah, gitu. Jadi dinanti-nantiin. Ayo zikir, kata iblis, tapi nanti. Saat apa? Saat masalah-masalah kita sudah beres semua. Ayo gerak, tapi nanti ketika masalah kehidupan kita sudah rapi semua. Itu trik iblis, teman-teman. Jadi disuruh kita untuk tobat, disuruh kita untuk mendekat, disuruh kita untuk ngaji, disuruh kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Hey, kif tuh tahan dulu, jangan sekarang, nanti atuh, masih sibuk sekarang, masih banyak proyek. Jangan sekarang atuh ngajinya, kamu masih repot ngurus dunia aja, kamu belum beres. Nanti kalau udah dapat dunia, jangan dulu, habisin dulu duitnya. Begitu habis, tar dulu nyari lagi. Tapi kapodar segitu, jangan gitu terus. Diraka Allah, nah terus ya. Tapi kapodar, gitu terus. Sering nggak kita terjebak di situ? Dan kita nggak sadar. Dan itulah trik yang paling ampuh. Dan kita banyak tergelincir di sini. Wa kam min godin lam yudrikhu sahibuhu. Padahal betapa banyak orang yang tidak pernah sempat menjumpai hari esok yang ia tunggu. Maka ada pepatah, bukan pepatah, syair dalam bahasa Sunda. Beliau bilang gini, mau ketemu besok, besoknya nggak ada, yang ada sekarang lagi. Dalam itu mana saya? Kita pengen besok nih, besok mah nggak pernah ada, teman-teman. Pasti ketemunya sekarang lagi. Kita mau ketemu besok, udah ketemu besok, besoknya jadi sekarang nggak? Akhirnya kita mau ketemu besok, yang ada sekarang lagi, nggak ada besok itu, yang ada saat ini, maksudnya gitu. Jadi jangan pernah menunggu apapun. Ketika ada gertak kebaikan, lakukan segera, eksekusi. Karena nanti akan dialihkan lagi kita dengan yang lain. Ya, al-khatimah, penutup. Ta'ala tuh kemari ta'ala itu. Qabla an tathura, sebelum engkau suci. Ayo kemari, kata Allah, sebelum engkau suci. Fa innaka lan tathura illa bihi, karena engkau tidak akan pernah mencapai kesucian kecuali dengan Allah. Maka jangan pernah ada alasan untuk tidak kembali kepada Allah. Justru kesucian yang ingin kita dapatkan karena kedekatan kepada Allah. Wa ta'ala, dan kemarilah qabla antas luha, sebelum engkau layak. Fa innaka, karena sungguhnya engkau la tasluha, tidak akan pernah layak illa binazarihi,
kecuali dengan pandangan kasihnya. Wa ta'ala, nah ini kalimat pamungkas, wa ta'ala kama anta, ayo kemari, kama anta, sebagaimana dirimu, seperti yang dinyanyikan oleh Kurt Cobain, come as you are. Datanglah sebagaimana adanya dirimu. Modalnya berapa? Ayo kemari. Saya nggak punya modal, ayo dimodalin, kata Allah. Saya belum suci, iya sucinya itu ada di sini. Saya belum pintar, ya Allah, iya pintarnya di sini. Saya belum bisa baca Quran, ya Allah, ya udah ke sini. Saya nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa, ya udah ke sini. Yang ramai itu di sini. Come as you are, datanglah sebagaimana adanya dirimu. Ta'ala kama anta, datanglah sebagai apa adanya dirimu. Fa'inal malika, maka sesungguhnya raja, la yas'aluka an saubika, tidak akan pernah menanyakan tentang bajumu, mereknya apa, beli di mana, kenapa lusuh, enggak bakal nanya seperti itu. Bal yakhla'u alaika rida'a rahmatihi, justru sang raja akan mengenakan padamu jubah rahmatnya. Nggak usah minder, nggak usah imperial. Nah, saat kamu datang, justru jubahnya lah yang akan dikenakan kepadamu. Wala yanzuru ila kasrati jirahika, juga jangan melihat luka yang kau bawa. Saya terluka, inner child. Saya terluka, saya sepi, saya merasa ini dan itu. Jangan dilihat, ya jangan lihat luka yang kau bawa, karena ia adalah asyifa, yang maha mengobati. Nah, sekarang inner child ini lagi digaung-gaungkan, teman-teman. Seolah apa? Seolah bahwa luka yang kita terima itu adalah sesuatu yang memang layak kita dapatkan, karena kita terjebak oleh masa lalu kita. Tasawuf tidak lagi berbicara itu. Tasawuf adalah jangan nunggu sembuh untuk bertemu denganku. Datanglah, maka aku akan sembuhkan, karena aku adalah asyifa, yang maha mengobati. Nah, saat ini dunia sedang berlomba-lomba untuk membuat manusia itu terus-menerus berada dalam kepusingannya, terus-menerus berada dalam kebingungannya, agar dia tidak ketemu dengan Allah, yang dinamakan dengan self improvement itu tadi. Bal ila sidqi iftiqarika, justru yang ia pandang adalah kejujuran kebutuhan engkau. Faiza balagta babahu, apabila engkau telah sampai pada pintunya, alimta annaka mawasata ilaihi bihutaka, kemudian engkau mengenal atau menyadari, annaka sungguh engkau mawasata ilaihi bihutaka, sesungguhnya engkau tidaklah sampai padanya bihutaka dengan langkahmu, bal bijtizabihi, akan tetapi dengan ditarik olehnya. Wa ma ahbabtahu ibtidaan, bukan engkau yang pertama kali mencintainya, bal ahabbaka qabla an ta'rifahu, tetapi dia telah mencintaimu sebelum engkau mengenalnya. Kita sering menganggap Allah cinta sama kita ketika kita mengenal Allah. Ini pandangan terbalik. Akan tetapi dia telah mencintaimu sebelum engkau mengenalnya. Aina anta hinatak, di manalah keberadaan engkau, siapalah dirimu sebelum engkau menjadi nama, sebelum engkau menjadi sesuatu, sebelum engkau menjadi dirimu yang saat ini. Cintanya yang telah lebih dahulu menjemput dirimu. Jadi kita sering berpikiran bahwa Allah akan mencintai kita ketika kita sudah mengenal Allah. Justru cintanya lah yang pertama kali ngedatengin dirimu sebelum engkau mengenal dirinya.
Wahtaraka qabla an taqsidahu. Wahtaraka, Allah telah memilih engkau sebelum engkau bermaksud padanya. Wada'aka, dan ia telah memanggilmu qabla an tad'uahu, sebelum engkau sempat memanggilnya. Jadi teman-teman, kesimpulannya, jangan pernah menunggu layak untuk kita berjumpa dengan Allah, karena waktu yang layak adalah saat ini dengan modal seadanya yang kita miliki. Seperti pertanyaan Badui kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, ma mata sya'ah, kapan kiamat? Lalu Rasulullah bertanya balik, apa yang telah engkau siapkan? Lalu orang Badui itu menjawab dengan polos, yang aku persiapkan hanyalah mencintai dirimu, wahai Rasulullah. Modalnya apa? Modal cinta. Tidak menjawab, oh saya memperbanyak ini, memperbanyak enggak. Tapi yang dijawab oleh Badui, modal saya adalah mencintai engkau. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Anta man ahbabta, engkau beserta dengan apa yang engkau cintai. Jadi apa? Modal kita adalah kecintaan kepada Allah, dan cinta ini juga berasal dari Allah, bukan dari diri kita. Jadi cinta berasal dari Allah, sedang kita kembalikan kepada Allah, mengembalikan aliran air ini kembali kepada samudra ilahiyah. Yang mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita semua.